Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pertama-tama saya mengucapkan permohonan maaf karena tidak bisa Zoom secara langsung dan juga baru bisa membuat video pada malam ini karena berbagai hal dan berbagai kesibukan. Jadi mohon maaf. Yang kedua, mudah-mudahan nanti teman-teman di sini bisa bisa mendapatkan pelajaran, dan yang ketiganya nanti di sini juga akan ada yang namanya eh, penugasan ya untuk tugas selanjutnya. Baik, untuk itu saya izin share screen dulu terkait materi kita. Sedikit diulangi ya. Intinya untuk penerimaan negara, eh, kemarin kita sudah bahas ya kalau tidak salah ya. Intinya penerimaan negara itu adalah segala sesuatu yang diterima oleh negara, baik nilai uang atau nilai ekonomi dari berbagai sumber untuk membiayai pengeluaran dan operasinya. Kalau di tingkat rumah tangga mah gaji lah ya. Nah, ini menjadi salah satu elemen penting dalam administrasi keuangan pemerintah dan harus dikelola dengan cermat untuk memenuhi kebutuhan fiskal, mendukung pembangunan ekonomi dan membiayai program dan pelayanan publik. Nah, terkait sumber penerimaan negara ini, eh, sumber dan jenis penerimaan negara mirip ya, tapi kita fokusnya di jenis penerimaan negara saja. Eh, Biar nggak bingung. Yang pertama adalah pajak. Yang kedua penerimaan negara bukan pajak. Yang ketiga, termasuk ini nih SDA ini penerimaan non pajak. Terus investasi dan portofolio sama non pajak. Penerimaan dari perusahaan, BUMN ini non pajak juga. Penerimaan penjualan aset negara non pajak juga. Nah, biaya layanan publik sama, sa- eh, nah ini kalau ini pajak ya, penerimaan ini masuk ke pajak ya, hak lisensi, dan yang intinya sebetulnya ada tiga: pajak, non pajak, dan hibah. Intinya penerimaan negara itu ada tiga. Nah, sekarang kita akan bahas bahasan baru, pokok bahasan baru terkait eksternalitas. Eksternalitas adalah dampak atau konsekuensi dari keputusan atau tindakan ekonomi suatu entitas atau individu yang mempengaruhi pihak-pihak lain di luar transaksi atau keputusan tersebut. Dampak ini berupa positif atau negatif yang tidak tercermin sepenuhnya dalam harga pasar. Misal, tapi nanti pemisalnya ya kita bahas dulu. Eksternalitas ini harus dikelola karena memang sangat penting karena dia memiliki implikasi signifikan terhadap kesejahteraan dan efisiensi ekonomi. Jadi pemerintah ini harus membuat regulasi agar apa eksternalitas ini bisa tadi menjaga kestabilan ekonomi, kesejahteraan sosialnya dan efisiensinya terjaga. Nah, misalkan pabrik, kalau di pabrik kita berbicara di pabrik itu aktivitas ekonominya kan membuat sesuatu ya, tapi di sana ada eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Eksternalitas positifnya apa? Maka di sekitar pabrik akan tumbuh kawasan-kawasan ekonomi seperti yang jualan ataupun kos-kosan ataupun tempat makan. Itu sudah biasa ya. Kalau kita ngeliat di Sukalarang, transformasinya terlihat sangat jelas, yang asalnya sebetulnya sebelumnya jalanan yang biasa sepi saja, tapi sejak ada pabrik di sana tumbuh menjadi kawasan pemukiman yang cukup padat. Nah, itu berarti apa? Ekonominya muter, eksternalitas positif. Tapi di sisi lain ada juga eksternalitas negatifnya apa? Kemacetan yang pertama. Yang kedua banjir. Karena apa? Yang harusnya apa? Serapan air itu menjadi kawasan pemukiman. Nah, ini yang harus pemerintah eh, pertimbangkan. Nanti pemerintah intervensinya apa? Lewat kebijakan tadi biar apa? Biar kesejahteraan sosial tidak terganggu dan stabilitas dan efektivitas ekonomi tetap berjalan. Nah, jadi ini pemahaman ini sangat penting untuk menjaga nilai dan implikasi dari kebijakan ekonomi serta dalam merancang solusi yang mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Itu ya. Eh, jadi yang positif itu apa sih? Yang negatif itu apa?
Kalau positif ini terjadi saat keputusan atau tindakan seseorang atau suatu entitas memberikan manfaat positif kepada pihak lain tanpa mendapatkan kompensasi. Yaitu tadi ya, ekonominya tumbuh, kita bayar nggak ke pabrik? Enggak. Pemda Sukabumi bayar nggak ke pabrik saat ekonomi tumbuh di Sukalarang? Enggak. Eh, itu si pabrik tidak dapat kompensasi langsung ya dari pertumbuhan ekonomi tadi. Dia cuma dapat keuntungan apa? Dia dapat memiliki sumber daya tenaga kerja yang sesuai dengan kemampuan ekonominya. Nah, eh, termasuk di sini kalau dicontohkan ada investasi dalam pendidikan atau penelitian. Manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara keseluruhan. Itu contoh eksternalitas positif selain tadi ya pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Sekarang kita berbicara eksternalitas negatif, yaitu tentunya kebalikannya. Kebalikannya dari eksternalitas positif itu apa? Dampak negatif yang tidak dibayar langsung oleh yang pembuat dampak. Eh, atau tidak ada kompensasi yang memadai, yaitu tadi kalau kita berbicara contoh kasus Sukalarang di sana macet setiap jam tertentu. Macet itu kan artinya ada perlambatan ekonomi, ada pengeluaran pemborosan BBM, ada pembuangan waktu. Nah, itu yang menjadi masalah dan itu tidak pernah dihitung. Yang keduanya banjir tadi ya. Nah, apakah pabrik bayar kompensasi langsung? Ya tidak memadai pun saat bayar kompensasi langsung karena apa? Dampak banjir itu kan luar biasa ya. Nah itu contoh eksternalitas negatif. Jadi teman-teman harus paham apa itu eksternalitas positif, apa itu eksternalitas negatif. Nah sekarang kita coba kalau ini ya pajak dan prinsip pajak kalau nggak salah sudah pernah dibahas ya. Eh, tadi sedikit mungkin bukan baru juga ya, kemarin sudah dijelaskan juga. Terus jadi pajak. Pajak ini adalah sumber penerimaan utama negara dan menjadi pokok eh, dan ini banyak di Indonesia tuh ya. PPN, properti, PBB dan sebagainya. Eh, dan ini harus mengikuti prinsip-prinsip pajak yaitu transparansi dan akuntabilitas, keamanan, fleksibilitas dan responsivitas, efisiensi, kewajiban, kesadaran kepastian hukum dan keadilan kesetaraan. Nah, itu tadi terkait dengan penerimaan negara dan eksternalitas. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang pengeluaran negara. Ini baru ya, baru bahasannya ya. Eh, apa sih yang namanya pengeluaran negara? Nah, kalau kita merujuk kepada beberapa teori, utamanya teori Keynesian. John Keynes ini menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi tergantung dari besarnya pendapatan. Nah, benar ya. Gaji kita 2 juta, kecuali memang pakai pinjol, nama nanti akan ngecek. Kalau tidak mengikuti ini jadi repot ya. Konsumsi cenderung dari pendapatan, lebih kecil ya, cenderung dari pendapatan. Nah, kalau misalkan pendapatannya besar, biasanya kita juga jadi ini ya. Kita sering dengar artis-artis itu biaya anaknya 70 juta sebulan. Wah, 70 juta kita bisa hidup untuk 2 tahun. Nah, seperti itu. Padahal itu mereka cuma sebulan dan itu pun untuk anaknya doang. Karena itu memang tadi makin besar pendapatan, makin besar pengeluaran. Pun demikian, makin kecil pendapatan, makin kecil pengeluaran. Nah, ini terkait beberapa prinsip utama. Eh, yang pertama terkait konsep penting pengeluaran agregat, ketidakpastian, kegagalan pasar dan efek multiplier. Eh, ini izin saya coba ini ya, apa sih konsep pengeluaran agregat itu? Saat kita berbicara konsep pengeluaran agregat, bentar nih, saya coba ini dulu. Konsep pengeluaran agregat ini apa ya? Eh, Kita coba cari teorinya. Nah, jadi konsep penting dari pengeluaran itu yang pertama ada konsep pengeluaran agregat. Apa itu? Itu adalah total pengeluaran seluruh sektor eh,
ekonomi dalam suatu periode untuk membeli jasa barang yang diproduksi dalam negeri. Nah, itu konsep pengeluaran agregat ya. Itu ketutup ya tadi ya, teman-teman ya. Maaf. Nah, ini eh dan kita akan berbicara di sini ketidakpastian dan kegagalan pasar. Itu seperti apa? Jadi yang namanya pasar itu tidak ada yang pasti. Dan tugas pemerintah adalah memastikan, bukan memastikan, ya intinya ini eh, berusaha menstabilkan atau mencegah kegagalan pasar. Kalau kegagalan pasar itu seperti apa? Dulu kita pernah mendengar krismon di tahun 98. Ya, daya beli masyarakat menurun, barang semakin mahal, sehingga apa? Tidak ada terjadi transaksi apapun, sehingga apa? Masyarakat lapar, chaos. Nah, itu konsep pengeluaran. Jadi bagaimana pengeluaran yang ada ini memastikan bahwa kita tidak mengalami kegagalan pasar. Karena apa? Ternyata kalau kita berbicara pengeluaran pemerintah, ini berbicara efek multiplier. Jadi kalau misalkan pemerintah nih bangun jalan, pemerintah bangun jalan itu misalkan bangun jalannya 2 miliar, itu tentunya akan menyerap tenaga kerja kan, akan menyerap tenaga kerja, akan menyerap belanja juga bangunan ke toko material ataupun sebagainya. Jelas 2 miliar itu dihabiskan dan akan jadi uang yang berputar. Tapi juga selain itu, jalan yang dibangun itu akan memberikan efek ekonomi yang eh, misalkan ekonomi jadi efisien. Karena apa? Karena orang tidak perlu muter ke mana gitu, ke jalan yang lebih bagus, tapi dia bisa menempuh jarak yang lebih pendek dengan pengeluaran BBM yang lebih hemat. Dengan catatan itu tadi jalannya sudah dibangun. Jadi multiplier effect buat perekonomiannya lebih terasa. Nah, apa sih pengaruhnya dalam pengeluaran? Pengeluaran pemerintah itu pengaruhnya apa? Yang pertama, peranan penting pemerintah tadi untuk menjaga kestabilan dan mencegah kegagalan pasar. Eh, Sehingga apa? Bagaimana itu bisa ditimbulkan? Itu dengan meningkatkan kepercayaan dan sikap psikologis. Kalau teman-teman lihat sekarang Pak Purbaya ya, Pak Purbaya itu kan berhasil mengembalikan optimisme teman-teman pengusaha dan pelaku ekonomi di Indonesia. Sehingga apa IHSG terus menguat ya sekarang. Terus juga apa optimismenya terasa dan ini memang mainan orang ekonomi menjaga optimisme. Nah, eh, terus peranan pemerintah itu apa? Eh, Pengangguran sekuler. Oh, saya juga lupa lagi konsep. Kenapa dituliskan pengangguran sekuler? Nanti kita bahas ya. Regulasi ekonomi dan pengaruh moneter terbatas. Regulasi apa sih yang dimaksud dengan pengangguran sekuler? Nah, yang dimaksud dengan pengangguran sekuler adalah pengangguran jangka panjang yang diakibatkan adanya perubahan struktur ekonomi di suatu negara. Nah, dulu waktu waktu ini ya, waktu Krismon seperti ini ya, beberapa beberapa ini melakukan apa tutup usahanya sehingga apa? Sehingga eh, ya itu tadi berkepanjangan sih. Tapi di sisi lain itu juga karena pemerintah terus proaktif, malah jadi banyak tumbuh wirausaha ya, wirausaha. Nah, seperti itu. Nah, terus ini ya konsep pentingnya ya. Nah, apa saja sih pengeluaran yang terkait kewajiban negara? Yang pertama untuk pelayanan publik. Dari sini ya kita mulai. Dari pelayanan publik ini wajib. Terus keamanan pertahanan ya harus dikeluarkan. Terus untuk meningkatkan kesejahteraan sosial jelas. Infrastruktur tadi untuk multiplier efeknya. Keadilan sosial betul. Untuk pendidikan, untuk tadi pengelolaan ekonomi dan juga perlindungan lingkungan. Ini adalah semuanya kewajiban negara. Jadi semua ini harus dibayar oleh negara. Nah, dari apa saja sih pengeluaran negara tuh? Yang pertama tadi belanja, belanjanya untuk apa? Untuk yang tadi tadi.
pelayanan publik, keamanan dan pertahanan, kesejahteraan sosial, belanja aja. Nah, infrastruktur maksudnya bisa jadi ke investasi ya. Investasi di pendidikan, terus investasi di infrastruktur, terus subsidi apa keadilan sosial, misalkan tadi apa subsidi pangan, apa bansos, terus apapun itu ya untuk menjaga daya beli masyarakat, gerakan pangan murah gitu. Nah, termasuk bayar hutang dan piutang. Sekarang lagi rame hutang WUS dan juga hutang IKN. Nah, mudah-mudahan pemerintah dikasih kesempatan untuk menstabilkan ininya ya. Nah, sifat pengeluaran negara. Sifat pengeluaran negara itu rutin, umum, khusus. Ada yang rutin, rutin seperti apa? Seperti gaji. Umum itu seperti apa? Seperti pembangunan infrastruktur. Khusus seperti apa? IKN kemarin. Terus sekarang ada apa? MBG. Nah, itu khusus ya. Kapital modal, bikin airport atau bikin port, bikin apa pelabuhan. Nah, itu jadi kapital ya. Terus operasional, oh ya, sorry, tadi operasional juga termasuk gaji, termasuk nanti pengeluaran untuk kendaraan, BBM dan sebagainya. Untuk pembangunan juga infrastruktur bisa masuk, untuk sosial tadi bantuan sosial, terus bantuan pangan, apapun itu, terus untuk keuangan dan juga lainnya. Nah, ini adalah sifat-sifat pengeluaran negara. Jadi banyak yang terkait pengeluaran negara. Nah, untuk analisa kebijakan pengeluaran negaranya, yang pertama kita berbicara dua hal pokok. Yang pertama ini analisa kebijakan, ya. Ini adalah pokoknya nih. Kita berbicara dari sini dulu nih tujuan dan sasaran. Dari sini sebetulnya tujuan SDGs. Baru kita turunkan ke sini tujuan dan sasaran. Baru kita ngomongin ini misalkan tadi MBG. Bagaimana sih runtutan proses keluar ini apa keluar keputusan pemerintah terkait MBG ini? Yang pertama tadi dirasa bahwa memang banyak anak sekolah yang tidak memiliki akses ke pangan yang bergizi dan cukup gitu ya. Makanya banyak nih ini kita mau menciptakan generasi emas. Maka dicobalah ini kita harus menciptakan ini mekanisme yang menjawab tadi bagaimana Indonesia menghadapi generasi emas. Efisiensi, oke, baik untuk efisiensi maka digandenglah pemerintah desa sebagai salah satu penyedia sehingga apa pangan lokalnya berkembang. Distribusi dan keadilan. Ini kira-kira dapur SPPG ini jangan sampai dikuasai oleh orang-orang yang kaya saja. Nah, makanya nanti berusaha apa menggandeng para petani-petani lokal dan penyedia-penyedia barang lokal sehingga apa ekonominya juga berkembang. Nah, baru kita ngomong dampak sosial dan ekonomi. Baik, tadi sekarang dibutuhkan telur sehari kalau satu dapur itu kan biasanya 3.000 siswa. Biasanya 2 kali telur, 2 kali daging ayam, dan 1 kali ikan dalam 5 hari itu. Berarti dalam 1 minggu satu dapur membutuhkan 12.000 ekor telur, 12.000 butir telur. Nah, kebayang nggak perputaran ekonominya seperti apa? Artinya ini diharapkan akan membawa dampak perubahan ekonomi yang signifikan dan juga berkelanjutan. Berkelanjutan biar apa? Biar nanti ekonominya muter nih. Ekonominya muter, semuanya muter, perekonomian muter ya diharapkan tadi masyarakat sejahtera. Dan ini tetap harus dievaluasi. Terus siapa yang terlibat dan analisa risiko baru muter lagi. Nah, ini baru di sini berbicara pengeluaran negara. Baik, kita ternyata perlu MBG. MBG untuk berapa juta siswa dan per siswa diinikan 10.000 misalkan ya. Seperti itu pengambilan keputusannya. Dimulai dari tujuan dulu, baru sampai ke monitoring dan evaluasi. Dan itu terus dilakukan iterasi tiap saat. Tiap saat dilakukan evaluasi bagaimana hasilnya. Oke, apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang bisa kita tingkatkan, apa yang harus ditekan untuk meningkatkan efisiensi, itu dievaluasi terus. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait materi saat ini. Untuk tugasnya, saya akan coba berikan tugas terkait, sebentar ya, nanti akan saya share diskusi lagi kemarin. Dan mohon nanti mah tidak ada keterlambatan ya apapun itu. Saya sudah kasih waktu seminggu. Kemarin masih boleh lah.
Kemarin masih boleh, tapi untuk saat ini, untuk tugas selanjutnya, tidak ada lagi keterlambatan dan masuk dalam kriteria penilaian. Yang terlambat tentunya tidak akan sama dengan yang tepat waktu. Nah, apa yang akan kita diskusikan pada bentar dulu ya. Nah, ini diskusinya bentar dulu. Karena kita bicara tentang pengeluaran, baik akan kita bahas tentang pengeluaran. Oke, sebentar mana ya? Oke, kita coba di diskusi sesi ini. Nah, dalam baik ini akan saya tuliskan ya di sini ya, biar teman-teman. Kalau nggak nanti saya share deh untuk tugasnya ya. Untuk tugasnya saya share sama ke teman-teman. Nanti saya tuliskan aja di sini. Saya share-nya di sini biar jelas semuanya. Control V. Saya share nanti ini sebentar share share. Oke, terlihat ya tugasnya ya. Nah, saya zoom in. Dalam APBN 2024, belanja pemerintah diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dan pembangunan konektivitas. Nah, menurut saudara, apakah tahun 2025 ketika pengelolaan transportasi menjadi prioritas? Berikan alasannya. Tadi ya kita sudah bahas ya fenomena-fenomena nasional seperti apa. Mangga nanti sama teman-teman eh buku informasi APBN 2025 silakan di googling. Waktu tugasnya 2 pekan. 2 pekan jadi nanti ketemu hari ini ketemu Sabtu, nanti Sabtu depannya. Dan Sabtu depannya jam 23.59 ya. Seperti itu ya. Ini tugasnya silakan sama teman-teman di ini. Saya pikir ini sudah cukup. Nanti sama teman-teman dikerjakan. Baiknya diketik biar ini biar rapi dan biar juga saya punya file ininya ya. Seperti itu saya eh, sampaikan ke teman-teman. Ini tadi kita bahas belanja pemerintah dan ini sekarang bahan diskusinya buat teman-teman silakan dipikirkan. Dan tidak ada keterlambatan ya. Jadi Sabtu tanggal 24 24 November sorry salah. Sabtu tanggal Sabtu tanggal 21 ya. 22 Sabtu tanggal 22 November deadline-nya ya. Begitu yang ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit, saya stop rekamannya. Terima kasih.